Wanita yang tinggal sendirian selama 30 tahun sedang merebus air. Tiba-tiba 3 preman mengutuk pintu. Wanita itu dengan cepat bersembunyi di bawah meja. Pada saat ini, air panas mendidih mengeluarkan suara. Mendapatkan perhatian preman, wanita itu segera bersembunyi di gudang. Para preman kemudian menebak bahwa ada seseorang di dalam rumah. Jadi si bos preman menyuruh kedua kaki tangannya untuk segera menemukannya. Wanita yang tidak berhenti berganti tempat. Dia dengan cepat bergegas ke pintu depan ruang tamu. Tapi dia berdiri di sana tak bergerak. Para preman juga tercengang sekarang. Preman meremas wajah wanita. Bertanya padanya di mana uang itu disembunyikan. Mengapa tidak melapor ke polisi dan juga tidak melarikan diri? Tapi wanita itu tidak menjawab apa-apa. Pria berjanggut mengayunkan palu yang akan dipukul kepala wanita. Untungnya, preman lain muncul tepat waktu untuk menghentikannya. Dengan tekanan dari pria berjanggut, mereka tahu seorang wanita ini terkena gangguan kecemasan sosial. Itulah dia tidak berani meninggalkan rumah ini. Jadi pria berjanggut itu menyeretnya keluar pintu. Ketika wanita itu berbaring tengkurap di jalan yang cerah, dia tiba-tiba pingsan. Tangan dan tubuhnya tidak berhenti berkedut. Bahkan mulai buang air kecil tak terkendali. Jadi mereka mulai bertanya kepada wanita itu di mana uang itu disembunyikan. Wanita itu tidak tahan dengan siksaan mereka jadi memberitahu mereka bahwa uang itu ada di ruang bawah tanah. Jadi seorang preman membawa wanita itu ke atas untuk berganti pakaian terlebih dahulu. 2 lainnya turun ke ruang bawah tanah. Tapi di bawah kosong. Hanya 2 pintu yang tertutup. Wanita yang menyedihkan memohon mereka untuk meninggalkan tempat ini. Mereka kekurangan uang, tentu saja, mereka tidak akan melepaskannya. Tiba-tiba seorang pria datang. Dia mendorong penjahat itu pergi. Dengan keras mempertanyakan apa yang akan dilakukan preman itu. Melalui percakapan mereka, wanita itu mengetahui bahwa mereka saling mengenal. Wanita itu mengambil kesempatan untuk keluar dari kamar. Mendengar seseorang berdebat di lantai atas. 2 preman di ruang bawah tanah juga naik ke atas. Pria berjanggut memukul 1 pukulan. Kemudian mereka mengikatnya ke kursi di ruang tamu. Seorang preman sedang mencari wanita itu. 2 preman lainnya tinggal untuk menjaga pria itu. Setelah mencari, wanita yang bersembunyi di toilet dengan cepat ditemukan. Preman itu mendobrak pintu toilet hingga terbuka. Tiba-tiba wanita memegang penusuk di bak cuci muka. Langsung menusuk ke leher si preman ini. Preman ini memegang leher yang tidak akan berhenti berdarah. Dia tidak punya waktu untuk berteriak dan jatuh dalam genangan darah. Jenazahnya diseret ke ruang bawah tanah oleh orang misterius. Kepalanya ditabrak di tangga. Membuat suara. Rekan orang mati itu mendengar suara itu. 2 orang segera mengikuti noda darah ke ruang bawah tanah. Tapi yang mereka lihat adalah tubuh yang dingin. Dia memeluk jenazah rekannya sambil menangis. Dia tidak mengharapkan itu. Pembobolan normal dan perampokan ini merenggut nyawa rekannya. Pria berjanggut itu menemukan bahwa ruang bawah tanah memiliki pintu yang terbuka. Seorang wanita berdiri di depannya. Pria berjanggut itu menyerbunya dengan marah. Wanita itu menutup pintu dengan tegas. Pria menggedor pintu kamar. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu tidak berguna. Kedua orang ini menemukan tempat ini tidak biasa. Baru saja akan meninggalkan ruang bawah tanah. Tiba-tiba tangga ruang bawah tanah ditarik ke dinding dengan sendirinya. Ternyata wanita yang memulai perangkat. Lalu dia menutup jendela utama ruang bawah tanah. Dia pergi ke sisi pria yang diikat itu. Wanita ini menanyai pria itu mengapa dia mengkhianatinya. Ternyata pria itu adalah seorang pengantar makanan. Selama setahun ini dia masih mengantarkan makanan untuk wanita itu. Pada hari mabuk secara tidak sengaja, pria ini mengungkapkan bahwa wanita itu memiliki banyak uang. Wanita berjalan ke depan. Dengan kejam mematahkan 1 jari pria pengantar makanan. Kemudian mengantarnya ke pintu ruang bawah tanah. Dorong pria ini ke bawah. Pria berjanggut itu sangat marah sehingga dia memanggilnya gila. Wanita itu memberitahu mereka bahwa kotak medis ada di kamar sebelah. Jadi seorang preman pergi ke kamar sebelah.
Pintunya tiba-tiba tertutup. Preman ini menemukan semua yang ada di ruangan itu. Itu seperti ada seorang gadis yang tinggal di sini. Pria berjanggut itu mengambil batu, menggedor pintu kamar sebelah. Wanita itu memperhatikan setiap gerakan mereka di peralatan pengawasan. Pria berjanggut telah mengebor pintu keluar, sampai ke ruangan lain. Ruangan ini membuatnya merinding. Hanya melihat di dinding yang penuh dengan alat pembunuh orang yang membuat orang takut. Ada juga jerat. Ketika pria berjanggut masih ketakutan, wanita itu tiba-tiba berjalan di belakangnya. Ayunkan palu ke bawah. Pria berjanggut itu langsung jatuh ke tanah dan mati. Pria pengantar makanan merasakan bahwa pria berjanggut itu mungkin berbahaya. Jadi dia pindah ke kamar itu. Pria ini membuka kulkas. Di lemari es penuh dengan bagian badan orang. Pria ini sangat takut sehingga dia langsung duduk di tanah. Saat ini seorang wanita telah datang. Wanita menyalakan saklar. Bawa pria ini ke kamar pria lain. Preman di kamar sekarang menemukan cermin agak tidak biasa. Dia mulai memecahkan cermin. Tapi tidak bisa memecahkannya sama sekali. Kemudian wanita itu memanggil mereka dengan mikrofon. Beritahu pria itu untuk memakai baju di lemari. Untuk bisa hidup, pria wajib memakai pakaian itu. Sekarang dia mengerti. Wanita ini adalah orang gila yang membunuh tanpa berkedip. Wanita itu memasukkan foto mereka di kamar mereka dari lubang di dinding. Pria membuka buku foto. Apa yang dia lihat di album foto penuh dengan dokumen tentang semua jenis kejahatan. Selain itu, ayah wanita itu juga ada di antara mereka. Ternyata ketika wanita itu masih muda, ayahnya memakai baju itu untuk memperkosanya. Dan lokasinya adalah kamar mereka berada. Wanita itu masih bertahan siksaan ini. Sampai dia secara bertahap menjadi dewasa. Dia menggunakan spray untuk mencekik ayahnya. Kemudian merenovasi kamar menjadi hal yang besar dan rumit. Mulai menghukum penjahat seperti ayahnya. Uang juga diperoleh dari para penjahat itu. Pria tahu kebenaran. Pria ini tahu bahwa wanita ini dan ayahnya adalah pembunuh yang sama. Pria dengan keras menghina wanita ini. Wanita itu memanggil pria pengantar makanan untuk datang ke depan cermin. Di cermin ada pistol dan satu peluru. Wanita ini menyuruh pria pengantar makanan untuk membunuh pria itu. Wanita ini akan memberikannya jalan hidup. Tapi pengantar makanan yang jujur tidak mau melakukan itu. Pada saat ini, pria itu dengan cepat mengambil pistolnya. Dia mengarahkan pistol kepada pria pengantar makanan. Dia merasakan bahwa wanita itu masih memiliki perasaan untuk pria pengantar makanan itu. Pria ini pikir seorang wanita mungkin akan tersentuh. Tentu saja, pemikiran pria itu benar. Wanita itu membuka pintu kamar. Lalu dia membantu pengantar makanan berdiri. Pria menaruh pistol di belakang celananya. Menyeret mayat rekannya keluar dari ruangan. Pria itu tiba-tiba meninju pria pengantar makanan jatuh ke tanah. Lalu ambil kaleng bensin. Mulai menyebar di dalam ruangan. Dia harus membakar tempat ini untuk membalaskan dendam kaki tangannya. Wanita itu bergegas ke depan untuk berhenti. Dua orang berkelahi. Tapi seorang wanita tidak bisa mengalahkan seorang pria. Dia melemparkan wanita itu ke tempat tidur. Dia mengambil spray dan mencekik wanita itu. Dia berharap wanita itu bisa menganggapnya sebagai ayahnya. Hanya dengan begitu seorang wanita dapat sepenuhnya merasakan sakitnya. Pria pengantar makanan tiba-tiba melangkah maju untuk berhenti. Wanita itu mengambil kesempatan untuk mengambil pistol dari belakang celananya. Satu tembakan terdengar dan seorang sudah mati. Pada akhirnya wanita itu menyuruh pria pengantar makanan yang jujur untuk pergi. Wanita ini akhirnya mengumpulkan keberanian untuk keluar dari rumah ini. Lalu membakar tempat ini. Dia akan menemukan kehidupan baru.